Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah taufik kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul di sini untuk melanjutkan pembahasan fikih dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Abdul Azim Al-Badawi rahimahullahu taala. Kita kemarin sudah menyelesaikan bab tentang wudu, ya, tentang wudu, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, dan juga ibadah-ibadah apa saja yang diwajibkan berwudu, dan juga apa-apa saja yang amal-amal apa saja yang kita disunnahkan untuk berwudu padanya. Insyaallah kita akan lanjutkan hari ini pembahasan, masih bagian dari pembahasan wudu, ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, al-mashu 'alal khufaini. Al-mashu 'alal khufain. Al-mashu mengusap, 'ala di atas, al-khufaini, dua sepatu. Ya, khuf. Al-khufaini adalah isim musanna dari khuf. Ya, khuf itu adalah sepatu yang menutupi mata kaki. Ya, sepatu yang dipakai dan yang menutupi mata kaki, itu disebut khuf. Yang dia biasanya terbuat dari kulit, ya, biasanya dibuat dari kulit. Meskipun ya terbuat dari selain kulit, itu tetap juga disebut khuf. Yang penting dia menutupi seluruh kaki sampai kedua mata kaki. Nah, dalam syariat Islam yang begitu mudah ini, seorang ketika berwudu dan dia memakai sepatu, ya, sepatu yang menutup kakinya sampai kedua mata kaki, maka dia dibolehkan ketika dia berwudu, ketika sampai dia dibolehkan untuk tidak melepas sepatunya, boleh tetap dipakai. Nah, ketika dia berwudu, dia cukup mengusap di atas sepatunya, di atas kedua khufnya itu. Ya, tidak perlu dilepas, cukup dia usap satu kali. Ini merupakan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika seorang itu sulit harus melepas sepatu ketika berwudu, apalagi dia misalnya dalam safar, perjalanan, maka dia diberikan keringanan, tidak perlu melepas sepatunya ketika wudu, cukup dia usap di atasnya. Ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini secara ringkas. Qala al-Imam Nawawi, berkata al-Imam Nawawi rahimahullahu taala fi syarhil Muslim, fi syarhi Muslim, dalam syarah Sahih Muslim, ya, dalam syarah kitab Sahih Muslim, ya, Imam Nawawi mensyarah kitab Sahih Muslim. Beliau mengatakan, ajma'a man yu'tada bihi fil ijma'i ala jawazil mashi ala al-khufaini fi safari wal huduri awil wal hadari. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ajma'a, telah bersepakat, ya, berijma', ya, bersepakat orang-orang yang dianggap kesepakatannya, maksudnya para ulama, di kesepakatan itu adalah dari kalangan para ulama, bukan orang-orang awam seperti kita. Nah, para ulama telah bersepakat ala jawazil mashi, atas bolehnya mengusap di atas, ya, alal khufain, di atas dua sepatu. Jadi ini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, sepakat ulama boleh
karena banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan hal ini, dan juga ini disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, baik dalam keadaan safar atau dalam keadaan hadir, ya. Dalam keadaan safar boleh, dalam keadaan hadir pun, dalam keadaan kita tidak safar pun boleh. Dalam keadaan kita tidak safar itu boleh. Cuma nanti ada perbedaan waktunya, batas waktunya, insyaallah nanti akan disebutkan. Sawa'un kana lihajatin au li ghairiha. Sama saja, baik itu karena ada kebutuhan atau karena yang selainnya. Jadi boleh mengusap sepatu ini, itu dibolehkan, baik karena memang dibutuhkan atau yang ya selainnya. Ya boleh kita mengusap. Jadi tidak harus dalam keadaan darurat atau dalam keadaan sulit sekali melepas sepatu, tidak harus seperti itu, ya. Hatta yajusu lil mar'ati al mulazimati baitiha. Bahkan dibolehkan bagi seorang perempuan yang dia senantiasa tinggal di rumahnya, ya. Jadi boleh, bahkan seorang wanita yang dia nggak kemana-mana, yang dia diam di rumah aja, tetap dibolehkan mengusap di atas sepatunya. Tuh. Wal zamanul ladzi la yamshi, dan pada waktu ketika dia tidak mengadakan perjalanan. Ya, jadi dibolehkan bagi seorang wanita walaupun dia cuma di rumah, masih dibolehkan mengusap di atas sepatunya. Wa innama ankarathu asy-syi'atu wal khawarij, ya. Golongan yang hanya ada dua golongan, kata beliau, yang mengingkari kebolehan mengusap di atas sepatu. Itu kelompok sesat Syiah dan Khawarij. Jadi kedua kelompok ini mereka mengatakan tidak boleh mengusap di atas sepatu. Padahal jelas hadis-hadis yang datang yang menjelaskan tentang bolehnya ini, bahkan diamalkan oleh Rasulullah, itu banyak. Jadi Syiah dan Khawarij itu, kata Imam Nawawi, itu menyelisihi. Mereka mengatakan tidak boleh. Wala yu'tadu bi khilafihim, dan perselisihan mereka ini enggak usah dianggap, tidak digubris, kata Imam Nawawi. Karena mereka ini kelompok sesat, ya, tidak usah digubris perselisihan mereka. Adapun yang dianggap adalah ijma', kesepakatan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya hal itu boleh. Kalau Syiah dan Khawarij enggak usah dianggap. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamsahu 'alal khuffaini. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, telah menceritakan kepada saya 70 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi 70 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan kepada beliau, kepada Hasan Al-Basri ini. Beliau seorang kibarut tabi'in, pembesar tabi'in, dan beliau bertemu banyak sahabat. Mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamsahu 'alal khuffain. Dahulu beliau biasa mengusap di atas kedua sepatunya. Ini jadi ada 70 sahabat yang meriwayatkan hal ini, kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimallahu taala. Wa ahsanu ma yahtaju bihi li jawazil mashi ma rawahu Muslim anil A'mash an Ibrahim an Hammam. Dan dalil yang paling kuat, yang paling bagus, yang paling sahih untuk berhujjah, menjadi alasan tentang bolehnya mengusap sepatu, adalah dalil atau hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari A'mash, dari Ibrahim, dari Hammam. Qala, dia mengatakan, bala Jabiru thumma tawaddu'a wa masaha 'ala khuffaini. Jabir, ya, sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu itu buang air kecil. Thumma tawaddu'a, kemudian dia berwudu. Wa masaha 'ala khuffaihi, kemudian dia mengusap di atas sepatunya. Jadi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ini
pernah berwudu kemudian tidak melepas sepatunya. Ketika sampai pada pembasuhan kaki, beliau tidak melepas sepatunya, cuma diusap di atas khufnya, di atas sepatu. Faqila taf'alu hadza, maka ada orang yang melihat ini bertanya kepada sahabat Jabir, taf'alu hadza, engkau melakukan hal itu? Ya, dia heran kok Jabir radhiyallahu anhu tidak melepas sepatunya ketika wudu, tapi cuma mengusap di atasnya. Faqala na'am, maka Jabir menjawab, iya, saya lakukan hal tersebut. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala tsumma tawadda'a wa masa'a ala khuffaihi. Kata Jabir, iya, saya melakukan hal tersebut karena saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing, kemudian berwudu, kemudian mengusap di atas sepatunya. Itu kata Jabir, pernah dilihat oleh Jabir. Qala al-A'mash, berkata al-Imam al-A'mash, ya, beliau mengatakan, berkata Ibrahim, kana yu'jibuhum hadzal haditsu li'anna al-islam Jabir kana ba'da nuzul al-Maidah. A'mash mengatakan, berkata Ibrahim, hadis ini membuat takjub dan membuat kagum para ulama. Kenapa? Karena Islamnya Jabir bin Abdullah ini masuk Islam setelah turunnya surat Al-Maidah. Nah, setelah turunnya surat Al-Maidah. Apa maksudnya di sini? Ya, surat Al-Maidah itu kan di antara ayat-ayatnya, ya, disebutkan dalam ayat yang ke-6 surat Al-Maidah tentang wudu. Tentang wudu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang beriman, jika kalian akan salat, maka cucilah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala kalian dan cucilah kedua kaki kalian sampai ke mata kaki. Ini surat Al-Maidah ayat 6. Nah, Jabir masuk Islam setelah turun surat Al-Maidah. Menunjukkan apa? Menunjukkan mengusap di atas sepatu itu tidak dihapus hukumnya oleh surat Al-Maidah ini. Nah, ya kan nanti di dalam Al-Quran atau dalam syariat ini ada namanya nasikh wal mansukh. Nasikh itu yang menghapus suatu hukum. Al-mansukh hukum yang dihapus. Nah, jadi ada dalam syariat Islam istilah itu. Jadi ada satu hukum yang kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu dengan hikmahnya menghapus hukum tersebut. Nah, hukum yang dihapus namanya mansukh, yang menghapus namanya nasikh. Seperti itu. Nah, kalau secara logika biasanya yang hukum yang pertama yang mansukh itu, yang dihapus itu yang pertama datang. Kemudian yang penghapusnya setelah dia, begitu kan? Nah, tapi lihat ini, Jabir masuk Islam dan dia mengusap di atas sepatunya. Itu Jabir masuk Islam setelah surat Al-Maidah. Berarti mengusap di atas sepatu itu tidak dihapus oleh surat Al-Maidah. Ayat tentang wudu tadi, ketika Allah berfirman, wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kedua kakinya kalian sampai ke mata kaki. Di sini kan disuruh cuci. Ini tidak menghapus hukum bolehnya mengusap di atas sepatu. Kenapa? Karena Jabir masuk Islam setelah turun ayat ini, begitu. Ini para ulama mengatakan ini sangat kuat dalilnya. Jadi tidak dihapus, ya. Artinya setelah turun surat Al-Maidah yang menjelaskan tentang wudu, tentang wajibnya mencuci kaki ketika wudu, setelah turun ayat ini, Nabi SAW masih mengusap di atas sepatu. Masih mengusap di atas sepatu yang dilihat oleh Jabir. Ya, karena Jabir ini masuk Islam setelah turunnya surat Al-Maidah. Nabi masih mengusap, berarti tidak dihapus hukumnya. Karena sebagian ulama mengatakan, oh sudah dihapus. Bolehnya mengusap di atas sepatu itu sudah tidak boleh lagi. Memang dulu pernah boleh, tapi sudah tidak boleh lagi setelah turun surat Al-Maidah. Harus dicuci.
Nah, ternyata tidak demikian. Karena yang meriwayatkan hadis tadi adalah Jabir. Dia masuk Islam setelah turunnya surat Al-Maidah. Seperti itu. Pada intinya ini dibolehkan oleh para ulama, ya. Dibolehkan dalam syariat Islam mengusap di atas sepatu. Berkata Imam Nawawi, makna dari perkataan tadi, ya, perkataan A'mash tadi, Allah Ta'ala qala fi suratil Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah tadi, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu falau kana Islamu Jabir mutaqaddiman ala nuzulil Maidah lahtumila kaunu hadithihi fi masil khuf mansukhan. Kata Imam Nawawi, kalau seandainya Jabir itu masuk Islam sebelum turunnya surat Al-Maidah, maka ada kemungkinan surat Al-Maidah itu sudah menghapus hukum mengusap di atas sepatu. Tapi ternyata Islamnya Jabir itu setelah turunnya surat Al-Maidah, yang menunjukkan surat Al-Maidah itu tidak menghapus, ya, hukum bolehnya mengusap di atas sepatu. Ya, demikian. Nah, ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi, insyaallah pendapat yang kuat adalah, bahkan ini ijma' para ulama, kata Imam Nawawi tadi, kesepakatan para ulama itu boleh. Sekarang beliau mengatakan syurutuh. Sekarang apa syaratnya dibolehkannya mengusap di atas sepatu? Apa syaratnya seorang itu boleh mengusap di atas sepatu ketika wudu? Yushtaratu li jawazil mashi ay yalbisa al-khufaini ala wudu. Disyaratkan bolehnya mengusap di atas sepatu, yaitu hendaknya sepatu tadi dipakai ketika seorang telah berwudu. Tuh. Jadi harus ketika kita memasukkan kedua kaki kita ke dalam sepatu, itu kita dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Kalau kita memasukkan kedua kaki kita ketika pertama memakai sepatu dalam keadaan kita tidak suci, terus kita mau wudu, maka tidak boleh, tidak sah mengusap di atas sepatu, harus dilepas sepatunya. Jadi sepatu itu harus dipakai dalam keadaan kita sudah suci, ya. Jadi ini ibu-ibu misalnya ada rencana ingin mengusap di atas sepatu, maka kita kan belum pakai sepatu ini, ya, wudu dulu, sudah suci, baru kita pakai sepatu. Nah, kita sudah wudu, suci dari hadas besar dan kecil, sudah suci, baru pakai sepatu. Kita misalnya jam 9 pagi kita wudu, terus kita pakai sepatu, ya, kita sudah berwudu, sudah suci, baru kita pakai sepatu jam 9 pagi. Nah, berarti kita memakai sepatu dalam keadaan suci. Terus kita batal wudu misalnya, batal wudu jam 10. Nah, kentut misalnya batal wudu, berarti sudah batal wudunya. Nah, ketika mau sholat zuhur kan kita wajib berwudu lagi kan, karena sudah batal wudunya tadi. Maka ketika kita mau berwudu untuk sholat zuhur jam 12, maka saat itu kita boleh mengusap di atas sepatu kita, tidak perlu dilepas sepatu tadi. Cukup kita wudu seperti biasa, ketika sampai di bagian kaki yang terakhir cukup diusap di atasnya. Nah, paham ini, ya? Ya. Jadi syaratnya ketika kita pakai sepatu harus dalam keadaan bersih, suci, wudu, ya, sudah wudu. Nah, ketika itu kalau wudu kita batal, maka mau wudu lagi tidak perlu lepas sepatunya. Nah, tapi kalau kita pakai sepatu dalam keadaan tidak berwudu, misalnya kita pakai sepatu jam 9, tidak berwudu, kita mau sholat zuhur jam 12, ya, ketika kita mau wudu, ya kita harus lepas sepatunya. Tidak sah saat itu mengusap di atas kedua sepatu.
Karena tadi pagi kita pakai sepatunya dalam keadaan tidak wudu, tidak suci. Nah, misalnya mau safar. Nah, mau safar kan? Perjalanan pakai sepatu. Dari rumah kita jam 9 misalnya. Kita wudu dulu. Wudu dulu, kemudian pakai sepatu kita. Sehingga sepatu itu kita pakai dalam keadaan sudah suci. Di safar perjalanan, nah, itu tidak perlu kita lepas sepatunya. Kalau kita mau wudu lagi. Kita batal wudu misalnya di jalan. Ya. Buang air kecil atau atau kentut misalnya. Atau buang air besar. Tidak perlu lepas sepatu. Kemudian kita mau wudu untuk sholat zuhur. Nah, tidak perlu lepas sepatunya. Wudu seperti biasa, kemudian sepatunya cukup diusap. Itu terus berlaku sampai nanti ada waktunya. Ada batas waktunya bagi musafir dan bagi orang yang tidak musafir itu beda. Nah, intinya di sini harus kita pahami syaratnya adalah ketika kita pakai sepatu itu kita dalam keadaan suci. Berdasarkan hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fil maisir fi masirin. Suatu hari, suatu malam aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar beliau. Fa afragtu alaihi minal idawati, maka aku tuangkan untuk beliau dari seember air untuk berwudu. Jadi Nabi mau wudu, ditumpahkan, dibantu oleh Mughirah bin Syu'bah wudu beliau. Fa ghassala wajhahu, kemudian beliau berwudu seperti biasa, membasuh wajahnya, wa dhira'ihi, kemudian membasuh tangan sampai siku-sikunya, wa masaha bi ra'si, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya. Kemudian ketika sudah mau sampai mencuci kaki, kata Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah mengatakan, "Tsumma awhaitu li anzi'a khuffaihi." Maka aku turun jongkok untuk melepas kedua sepatu beliau. Tuh. Jadi ketika Nabi sudah mencuci wajah, mencuci siku, kedua tangan sampai siku, sudah mengusap kepala, nah, berarti kan habis itu kaki, mau mencuci kaki. Maka Mughirah bin Syu'bah yang melihat Nabi masih pakai khuf, masih pakai sepatu, itu berjongkok turun untuk melepas khufnya beliau. Nah, kemudian maka dicegah oleh Nabi. Ya, faqala, Nabi bersabda, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sahabat ini, Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, akan melepas sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam karena akan dicuci untuk wudu, maka Nabi mengatakan, "Da'huma," biarkan kedua sepatu tersebut. Ya. Fa ini, karena sesungguhnya aku adkhaltuhuma, memasukkan kedua kakiku ke dalam khuf tadi, tahirataini, dalam keadaan kedua kakiku suci. Ya, maksudnya ketika Nabi tadi pakai khuf itu dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Nah, ini dalil. Ya, famasaha alaihima, maka kata Mughirah bin Syu'bah, famasaha alaihima, maka Nabi mengusap di atas kedua khufnya, tidak jadi dilepas. Naam. Nah, di sini para ulama mengambil kesimpulan, karena Nabi mengatakan, "Da'huma fa ini adkhaltuhuma tahirataini," biarkanlah kedua khuf tadi karena aku memasukkan kedua kakiku ke dalamnya dalam keadaan keduanya suci. Maka diambil kesimpulan syarat dibolehkannya mengusap khuf adalah ketika memakai khuf, memakai sepatu itu dalam keadaan suci, dalam keadaan telah berwudu. Nah, semoga bisa dipahami ini. Kemudian yang pembahasan berikut, kata Syekh di sini, maddatul mashi, batas waktu pengusapan. Nah, jadi mengusap khuf ini ada batas waktunya. Tidak boleh saya mau seumur hidup tidak mau melepas sepatu, misalnya diusap saja, atau 1 bulan ini saya nggak mau lepas sepatu agar mudah, cuma cukup diusap. Tidak seperti itu. Dia ada batas waktunya.
Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayamin wa layalihinna lil musafir wa yawman wa lailatan lil muqimi. Kata Ali radhiyallahu anhu, Nabi menjadikan bolehnya mengusap khuf itu 3 hari 3 malam bagi musafir. Ya. Jadi bagi seorang musafir yang dalam perjalanan, dia batas waktu bolehnya dia mengusap khuf cuma 3 hari 3 malam. Ya, jadi kalau dia safarnya misalnya 1 minggu, berarti hari keempat sudah tidak boleh lagi. Dia harus lepas sepatunya dan kalau wudhu dia dicuci seperti biasa. Ya, cuma 3 hari 3 malam. Dan bagi orang yang mukim 1 hari 1 malam. Nah, kalau orang yang tidak musafir, kita di rumah misalnya, itu cuma boleh 1 hari 1 malam. Hari kedua tidak boleh lagi kita mengusap di atas khuf. Kita harus lepas dan berwudu. Baik, ini dalil tentang batas waktunya. Kemudian Syekh mengatakan mahalul mashi wasifatuhu, tempat yang diusap dan caranya. Nah, kan khuf kita, sepatu kita ini ada bagian atasnya, ada bagian bawahnya, ada bagian sampingnya. Mana yang diusap dan bagaimana caranya? Al-mahallu al-masyru'u mashuhu zuhrul khuf, ya. Zuhrul khufi. Tempat yang disyariatkan untuk mengusap adalah zuhrul khuf, bagian atas sepatu, bagian punggung sepatu, atasnya, ya, di atas, bukan telapak sepatu, bukan kiri kanan tapi bagian atasnya. Liqauli Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berdasarkan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, law kana dinu birra'yi lakana asfal khuffi aula bil masi min a'lahu, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seandainya agama itu berdasarkan akal, cuma berdasarkan logika saja, maka sungguh mengusap bagian bawah sepatu itu lebih baik daripada mengusap atasnya. Ya, karena secara logika kan yang kotor bagian atas atau bagian bawah? Bagian bawah. Kalau secara akal dan logika, ya harusnya bagian bawah dong yang diusap. Kalau agama pakai logika, tapi agama itu tidak pakai logika. Tidak cuma berdasarkan logika, agama itu berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Logika kita, akal kita mengikutinya. Ya, akal kita dan logika kita menerima Al-Quran dan hadis. Kalau ada yang belum kita pahami, kita imani. Belum sesuai dengan akal kita, tetap kita wajib menerima dan kita imani. Tidak boleh kita bantah dengan logika dan akal-akalan. Sebagaimana perbuatan orang-orang Islam liberal. Kalau sesuai dengan akal mereka terima katanya, kalau tidak sesuai dengan akal mereka tidak terima. Nah, akal kita ini terbatas dan sangat lemah, tidak bisa memahami segala hal. Tidak bisa memahami segala hal. Ya, Allah berikan batasan pada akal kita. Ya, yang kita wajib bagi kita adalah tunduk patuh beriman kepada apa saja yang Allah berikan atau Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam syariat ini, baik masuk akal kita ataupun tidak. Nah, kata Ali, kalau agama ini berdasarkan logika saja, maka ya secara logika yang diusap bawah sepatu dong, bukan atasnya. Tapi kata Ali, sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas sepatunya, khufnya. Jadi yang diusap Nabi, yang dilihat oleh Ali bagian atas. Maka inilah yang dipraktekkan. Jadi yang diusap ya al-mahalul mashi adalah bagian atasnya. Karena agama berdasarkan wahyu. Ya, Nabi mempraktekkan begitu atasnya. Jangan kita tentang dengan logika. Oh, kalau logika kan bagian bawah yang kotor, kok enggak di bagian bawah yang dibasuh? Tidak seperti itu. Kata Ali, agama ini
tidak hanya semata berdasarkan logika. Fungsi akal adalah mengikuti cahaya Al-Quran dan hadis sunnah Nabi SAW. Ya, kata Syekhul Islam, kedudukan akal ini dengan agama itu seperti cahaya dengan mata. Akal itu seperti mata. Al-Quran dan hadis itu cahaya. Makanya Allah banyak menjelaskan dalam Al-Quran bahwa kitabullah itu dikatakan seperti nur, cahaya. Jadi syariat ini cahaya, akal itu mata. Mata tanpa cahaya tidak bisa apa-apa. Ya, coba mata kita sehat, kuat, normal, Masya Allah, tapi tidak ada cahaya, tidak bisa tidak berfungsi. Kita jalan kemanapun, nabrak sana, nabrak sini, walaupun mata kita diperiksa dokter sangat sehat. Begitu juga akal tanpa tuntunan syariat, rusak. Ya, maka akal ini fungsinya hanya untuk melihat cahaya dari syariat yang harus dia ikuti. Seperti mata melihat sinar, seperti itu, cahaya. Jadi kalau datang dari syariat perkara apa saja, baik masalah akidah, masalah ya akhlak, masalah fikih, yang kita rasa akal kita tidak bisa menerimanya, maka tidak boleh kita tolak. Tetap kita ya tunduk patuh, taslim. Islam itu artinya berserah diri, patuh, karena kita sadari akal kita terbatas. Nah, jadi yang diusap adalah bagian atas sepatu. Wal wajibu fil mashi ma yutlaq alai ismul mas. Dan yang wajib, nah sekarang caranya mengusap. Kalau tadi tempatnya bagian atas, dan yang wajib dalam cara mengusap adalah, kata Syekh di sini ya, apa yang dinamakan mengusap, ya sudah, kita usap saja. Ya, kemarin kita sudah sebutkan apa beda mengusap dan mencuci. Al-mashu dengan al-ghuslu. Apa bedanya? Kalau al-ghuslu apa? Mencuci atau membasuh, mengalirkan air. Kalau al-mashu mengusap, melewatkan sesuatu yang basah, yaitu di kepala kita. Kalau kepala kan diusap, cuma kita basahkan tangan kita, terus usap begitu. Tidak perlu disiram kepalanya. Nah, begitu juga di kaki ini, di sepatu. Kita basahkan tangan kita, kemudian usap di atasnya 1 kali. Kanan, kemudian basahkan lagi kiri, begitu. Jadi basahkan dulu tangan kita, usap di atas sepatu yang kanan bagian atasnya, kemudian basahkan lagi tangan kita, usap di atas sepatu yang kiri. Seperti itu caranya, tempat dan caranya. Masya Allah, sangat mudah ya syariat Islam ini. Kemudian di sini beliau Syekh, ya mudah-mudahan bisa dipahami ini. Syekh menambahkan pembahasan yang merupakan cabang dari mengusap di atas sepatu. Al-masu 'alal jawrabaini wa na'laini. Mengusap di atas kedua kaus kaki dan sandal. Nah, di sini ya muncul khilaf para ulama. Kalau mengusap di atas sepatu tadi ulama sepakat, ya boleh. Nah, sekarang di sini dibawakan apakah boleh mengusap di atas dua kaus kaki, dua kaus kaki yang dipakai. Apakah hukumnya sama dengan sepatu atau dengan di atas sandal, dua sandal. Nah, bagaimana ini? Dalam kitab ini rupanya Syekh ya Dr. Abdul Azim Al-Badawi menguatkan pendapat tentang bolehnya mengusap di atas dua kaus kaki dan sandal. Tapi ingat, sandal di sini yang harus kita pahami, sandal itu seperti sandal yang ada di zaman Nabi SAW sifatnya, bukan sandal seperti sandal kita, sandal jepit itu. Itu apa yang mau diusap? Kan tidak ada, cuma tali dua. Ini wallahu alam mungkin sandal yang dia menutupi juga mata kaki, ya. Tapi dinamakan sandal, wallahu alam. Nah, di sini Syekh menguatkan pendapat boleh. Kalau kita pakai kaus kaki, boleh juga diusap. Tidak perlu dilepas kaus kakinya. Ini bagi perempuan misalnya, ya, ketika wudu dia pakai kaus kaki, ya, maka boleh dia usap di atas kaus kakinya. Tidak perlu dia lepas kaus kakinya. Apalagi kalau di tempat wudu yang ada, misalnya nanti ada laki-laki di situ yang dia khawatir bisa melihat auratnya, karena kaki perempuan itu aurat, ya. Semua kaki sampai jempol kaki itu aurat, tidak boleh diperlihatkan.
Ya. Karena ada orang pakai dari atas ke bawah tertutup, masya Allah, di kaki ujungnya kelihatan. Nah, tidak boleh. Harus pakai kaos kaki. Nah, boleh seorang wanita tidak melepas kaos kakinya ketika wudhu, ya. Itu yang dikuatkan oleh penulis di sini. Atau ketika seorang memakai sepatu sandal, tapi sandal ini Allah alam saya belum, apakah sandal seperti sandal kita secara umum, yang sandal jepit yang biasa itu, ya, karena sandal di zaman dahulu tentu berbeda dengan sandal kita zaman sekarang. Nah, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud di sini adalah memakai kaos kaki kemudian sandal. Jadi kalau cuma pakai sandal tok itu tidak boleh. Dia harus gabung, dia pakai kaos kaki kemudian sandal. Nah, inilah yang boleh diusap. Kalau cuma sandal saja tidak boleh, ya. Mana dalilnya? Ini berdasarkan dalil dari Mughirah bin Syu'bah lagi radhiyallahu anhu dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddu'a wa masaha alal jawrabaini wa na'laini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, kata Mughirah bin Syu'bah, dan beliau mengusap di atas kedua kaos kaki dan sandalnya. Nah, para ulama memahami hadis ini, sebagian ulama berarti beliau saat itu pakai kaos kaki dan pakai sandal. Karena Mughirah mengatakan Nabi mengusap di atas kedua kaos kaki dan kedua sandal. Berarti saat itu Nabi lagi pakai kaos kaki dan sandal. Nah, seperti itu. Nah, ini intinya yang masalah ini ada khilaf para ulama. Kalau mengusap di atas sepatu itu sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun orang-orang Syiah dan Khawarij tidak usah dianggap, tidak usah digubris perselisihan mereka. Mereka mengatakan nggak boleh. Nah, tapi kalau untuk sandal dan kaos kaki ini ada khilaf. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Yang boleh cuma khuf kata mereka, karena khuf itu menutupi ya seluruh kaki. Nah, tapi kalau kita mau ikuti yang dituliskan di sini, Syekh menguatkannya, ya. Maka berdasarkan hal ini boleh, ya. Apalagi kalau memang di situ ditakutkan, khususnya bagi perempuan, wudhu di tempat umum takut kelihatan kakinya, boleh dia tidak usah melepasnya. Tapi ingat, syaratnya sama tadi. Dia harus pakai kaos kakinya tadi dalam keadaan suci. Ketika dia pakai tadi harus dalam keadaan suci. Makanya ibu-ibu kalau mau keluar, usahakan wudhu dulu, ya. Kemudian pakai kaos kaki. Kan kita nggak tahu. Misalnya kita harus singgah di suatu masjid, sudah batal wudhu, terus singgah di suatu masjid harus berwudhu di tempat umum, maka kita tidak perlu lepas kaos kaki. Tapi kalau kata tadi pagi kita pakai kaos kakinya enggak dalam keadaan tidak suci, maka harus dilepas. Kemudian dalil yang lain lagi tentang bolehnya mengusap di atas dua kaos kaki dan dua sandal dari Abdullah bin Juraij. Ya, dia mengatakan, qila li Ibnu Umar, dikatakan kepada Ibnu Umar, sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ra'ainaka taf'alu syai'an lam naru ahadan yaf'aluhu. Ya, lam naru ahadan yaf'aluhu ghairuka. Kami melihat, ya, ada seorang berkata pada Ibnu Umar ini, seorang sahabat yang mulia. Kami lihat kamu itu melakukan suatu perbuatan yang kami enggak pernah melihat ada orang lain yang melakukan perbuatan tersebut. Qala, maka berkata Ibnu Umar, wa ma huwa? Apa itu? Qalu, mereka mengatakan, ra'ainaka talbasu hadhihi ni'al sibtiyah. Qala inni ra'aitu kami melihat, kata orang-orang tersebut kepada Ibnu Umar, kami melihat engkau menggunakan sandal sibtiyah. Ya Allah alam bagaimana sandal sibtiyah, sandal yang ada pada zaman itu, ya. Artinya mereka melihat Ibnu Umar menggunakan sandal dan mengusap di atas sandalnya. Qala, maka Ibnu Umar mengatakan, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbisuha wa yatawaddau fiha wa yamsahu 'alaiha. Kata Ibnu Umar, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbisuha, menggunakan kedua sandal sibtiyah ini. Wa yatawaddau fiha, dan beliau berwudu dengan masih menggunakan sandalnya ini, menggunakan dua sandal tadi. Wa yamsahu 'alaiha, dan kemudian beliau mengusap di atas kedua sandal tadi. Nah, ini kata Syekh dalil tentang bolehnya mengusap di atas sandal.
Tuh. Pembahasan berikut beliau mengatakan ma yubtilul mashu. Apa-apa yang membatalkan pengusapan. Nah, ada perkara yang batal pengusapan di atas sepatu. Yubtilul mashu bi ahadi hadhihi salasati. Dibatalkan pengusapan dengan salah satu di antara 3 hal berikut. Jadi di sini kata beliau ada 3 perkara yang membatalkan bolehnya mengusap di atas sepatu. Yang pertama, al-inqidha'u al-maddati. Habisnya waktu. Nah, tadi kalau sudah habis waktu ya tidak boleh lagi kita mengusap. Untuk orang yang dalam safar berapa hari? Untuk yang mukim 1 hari 1 malam ya. Safar 3 hari 3 malam, mukim 1 hari 1 malam. Kalau sudah lewat itu berarti sudah tidak boleh lagi mengusap. Harus kita lepas, kalau mau wudu kita lepas sepatunya dan dicuci seperti biasa kakinya. Li'anal masha mauqutun. Karena mengusap sepatu itu mauqutun, ada batas waktunya. Kama alimta, sebagaimana yang telah engkau pelajari tadi, ada batas waktu. Fala yajuzu az-ziyadatu 'alal maddatil maqrur, ya, muqarrar, 'alal 'adati al-muqarrarati. Maka tidak boleh menambah dari batas waktu yang telah ditetapkan. Nah, itu. Nah, boleh kita nambah lagi. Yang orang mukim misalnya kita tambah jadi 2 hari, atau orang yang dalam safar kita tambah jadi 4 hari, tidak boleh ya. Nah, ada pertanyaan, kapan kita dihitung waktunya? Nah, kan orang mukim 1 hari 1 malam, orang safar 3 hari 3 malam. Nah, kapan diukur waktunya? Startnya kapan itu? Kan nanti kita harus mengukur. Nah, para ulama khilaf, tapi yang kuat insyaallah pertama kali diukur waktunya itu titik awalnya, startnya, hitungan 1 hari 1 malam atau hitungan 3 hari 3 malam itu startnya adalah ketika pertama kali kita mengusap sepatu. Gambarannya begini, perhatikan. Ini sekarang orang yang safar dulu, atau orang yang gambarannya seperti ini. Misalnya ibu-ibu pakai sepatu, ya sudah wudu ya, sudah suci, kemudian pakai sepatunya, kan wudu dulu, pakai sepatu atau pakai kaos kakinya jam 10 pagi misalnya. Jam 10 pagi. Jam 10 pagi ini belum dihitung, ya. Jam 10 pagi. Kemudian dia wudunya masih bertahan, ya, kan dia sudah wudu tadi terus pakai khuf, pakai kaos kaki atau pakai sepatu. Jam 10 dia wudu dan pakai khuf jam 10. Terus wudunya masih bertahan sampai sholat zuhur. Nah, sholat zuhur dia sholat. Tidak perlu wudu lagi karena dia sudah suci dan masih bertahan, masih ada wudunya. Sholat zuhur. Kemudian terus sampai jam 2. Atau sampai jam 1. Jam 1 dia batal wudu. Bisa dengan buang air kecil atau buang air besar atau kentut. Jam berapa? Jam 1 batal wudu. Ketika batal wudu tuh dia masih pakai khufnya ini, belum dilepas. Ketika mau masuk sholat asar sekarang, karena jam 1 tadi dia sudah batal wudu, masuk sholat asar jam 3 misalnya, ya, jam 3 masuk sholat asar, maka jam 3 itu dia mau berwudu lagi untuk sholat asar. Pada saat itu dia wudu dan dia mengusap di atas kedua kaos kaki atau sepatunya, tidak perlu dilepas. Nah, disitulah start awal, titik awal waktu perhitungan. Itu jam berapa? Jam 3. Berarti jam 3 hari ini toh kita mengusapnya, hitung 1 harinya jam 3 besoknya, jam 3 sore besok itu 1 hari. Sampai di situ berarti untuk orang yang mukim. Nah, kalau untuk orang yang safar ya tinggal hitung jam 3 hari besoknya, jam 3 lusanya, dan jam 3 hari ketiga. Nah, sampai jam 3.
Untuk jam 4, kalau sudah hari ketiga jam 3, itu batas dia mengusap. Ketika sudah sampai jam 5 misalnya, dia mau sholat maghrib, maka tidak boleh lagi dia mengusap. Harus dia lepas sepatunya. Ya. Jadi dihitungnya mulai pertama kali dia mengusap jam berapa. Itu start awal perhitungan 3 hari 3 malam atau 1 hari 1 malam. Itu pembatal pertama, sudah lewat waktu, habis waktu. Yang kedua al-janabah, junub. Nah, kalau junub maka batal sudah. Kalau dia junub, ya, dia harus mandi kan kalau junub, maka dia harus lepas sepatunya. Misalnya orang yang safar, hari pertama dia masih mengusap sepatu. Hari kedua itu kan masih masuk waktu, masih dibolehkan. Hari kedua, tapi qadarullah misalnya dia junub, ya, dia berhubungan suami istri atau dia mimpi, maka saat itu sudah batal. Tidak boleh lagi dia mengusap sepatu walaupun belum habis waktu, tapi karena dia sudah junub, dia harus mandi junub, dia harus lepas sepatunya. Berdasarkan hadis Safwan, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafatana, ya, khifafana salasat ayamin walayalihinna illa min janabatin lakin min ghaid wa baulin wa naumin. Kata Safwan radhiyallahu anhu, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami kalau kami sedang safar agar tidak melepas sepatu-sepatu kami selama 3 hari 3 malam. Nah, jadi nggak perlu dilepas kalau mau wudu, kecuali kalau kita junub. Nah, itu dalilnya. Kecuali kalau junub, ya harus dilepas. Sudah batal pengusapan sepatu. Lakin ada, tetapi dari buang air besar, buang air kecil dan tidur itu tidak perlu dilepas. Jadi kalau batal wudu karena buang air besar, BAB atau kencing atau tidur, kemarin kan kita belajar tidur itu membatalkan wudu, maka nggak perlu dilepas. Cukup wudu lagi dan diusap di atas sepatu. Tapi kalau janabah, kalau junub, ya, hadas besar, maka dia harus dilepas, harus mandikan, dan sudah batal pengusapan di atas sepatu. Yang ketiga yang membatalkan pengusapan sepatu yaitu naz'ul mamsuhi alaihi minal rijlain, melepaskan kedua sepatu dari kaki. Nah, kalau dalam masa-masa pembolehan mengusap sepatu, terus kita lepas sepatunya, maka ketika kita wudu, ya kita harus cuci karena kita sudah lepas. Ya, karena kita sudah lepas. Misalnya orang yang safar tadi, hari kedua karena kakinya mungkin panas, karena gerah sudah pakai sepatu terus lepas saja sepatunya. Nah, pada saat itu ketika dia sudah lepas, kalau dia mau wudu, dia harus, ya, dicuci. Tidak boleh dia lepas, misalnya saya lepas dulu, ya, 10 menit, terus dia pakai lagi, terus dia wudu, dia usap, dan tidak boleh. Ya, ketika dia sudah lepas, dia harus berwudu dengan cara mencucinya, tidak mengusap di atas sepatu. Nah, ini 3 syarat atau tiga pembatal pembolehan pengusapan di atas sepatu. Faedah, ada faedah beliau tambahkan di sini. Habisnya masa waktu pengusapan sepatu atau melepaskan sepatu tadi itu hanya membatalkan pembolehan pengusapan, tapi tidak membatalkan wudu. Nah, seperti itu. Tidak membatalkan wudu. Misalnya tadi contoh yang dia sampai jam 3 sholat asar tadi, ya, dia jam 3 untuk sholat asar di hari terakhir ini. Orang yang safar di hari terakhir, hari ketiga, jam 3 dia mengusap sepatunya, masih boleh kan? Terus
wudunya itu yang dia gunakan tadi itu untuk sholat asar masih bertahan sampai maghrib, dia tidak batal wudunya, maka ketika sholat maghrib dia boleh tetap sholat tanpa berwudu lagi karena wudunya masih ada. Ya. Yang tidak boleh cuma adalah dia tidak boleh mengusap lagi, tapi wudunya tetap masih sah. Itu. Ini faedah dari beliau katakan di sini. Kemudian faedah yang kedua, itu faedah yang pertama tadi. Jadi kalau sudah lewat waktu, yang batal cuma pembolehan mengusap sepatu, tapi wuduknya nggak batal. Wuduk yang dia gunakan atau yang dia lakukan ketika mengusap sepatu tadi tetap masih boleh digunakan untuk sholat. Nah, di sini sampai di sini dulu pembahasannya ya tentang mengusap sepatu. Di sini ada faedah tentang orang yang pakai dua kaos kaki dua lapis bagaimana. Ya mungkin kalau musim dingin ada orang yang pakai dua lapis kaos kaki. Ya. Barang siapa yang memakai kaos kaki dalam keadaan suci, kemudian dia membasuh di atas kedua kaos kaki tadi, ya, menggunakan dua lapis kaos kaki, ya. Ada orang dia pakai dua lapis kaos kaki misalnya musim dingin. Kemudian dia membasuh di atas, mengusap di atas kedua kaos kakinya tadi. Kemudian setelah itu dia melepas bagian atas, ya, kaos kaki yang lapis kedua yang di atas. Maka tetap boleh dia melanjutkan batas waktu pengusapan di atas kaos kaki. Jadi tidak dianggap batal karena dia kan pakai dua kaos kaki, ya. Karena dia menggunakan dua lapis kaos kaki. Jadi tidak apa-apa kalau dia lepas yang lapis yang kedua yang di atas. Yang penting tidak lepas kedua-duanya. Kalau dilepas kedua-duanya ya batal. Tapi kalau cuma yang di bagian atasnya yang dilepas maka tidak batal. Dia masih boleh terus mengusap di atas kedua kaos kaki. Nah, di sini selesai pembahasan tentang mengusap kedua sepatu. Nah, di sini ada tambahan yang berkaitan dengan ini yang sudah kita sampaikan sebenarnya pada pertemuan yang lalu, seperti mengusap di atas khimar bagi perempuan, mengusap di atas khimar, ya. Khimar itu apa? Jilbab. Nah, para ulama sebagian ulama membolehkan. Ya, mereka mengkiaskannya pada mengusap di atas imamah bagi laki-laki. Imamah itu sorban. Nabi menggunakan sorban, pernah berwudu, kemudian beliau menggunakan sorban dan tidak melepas sorbannya. Beliau hanya mengusap bagian depan, sedikit rambut di bagian depan, dan meneruskan ke belakang di atas sorban. Jadi sorbannya itu digeser sedikit ke belakang, sehingga rambut depan di kepala depan itu ada sedikit keluar. Terus beliau mengusap di atas rambut tersebut, terus dorong ke belakang di atas sorban, dilanjutkan di atas sorban. Nah, di sini para ulama mengkiaskan hal tersebut dengan wanita di atas khimarnya, boleh. Jadi kalau seorang wanita mau wudu, ya, kalau memungkinkan dia lepas, ini yang paling utama, dia lepas khimarnya. Kalau tempat wudunya aman dari, ya, laki-laki yang bisa melihatnya, yang bukan mahramnya. Tapi kalau tidak bisa, maka ada cara kedua, seperti sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengusap di dalam. Jadi dibasahi tangannya, kemudian memasukkan tangannya ke dalam khimarnya, dalam jilbab beliau, dan diusap kepalanya. Jadi diusap langsung di kepala tapi di dalam khimar, tangannya yang dimasukkan ke dalam jilbab. Nah, ini yang paling aman, ya. Kita bisa mengusap langsung di kepala dan jilbab kita masih tertutup, tetap masih terjaga aurat. Nah, kalau tidak memungkinkan ada cara ketiga, kita usap di atas khimar, di atas jilbab. Tapi yang para ulama menjelaskan, usahakan rambut depan itu ada keluar sedikit, ya. Jadi khimarnya, jilbabnya didorong sedikit ke belakang, ya, sehingga tampak rambut
depan itu sedikit, kemudian kita usap di atas itu, terus lanjutkan di atas khimar, di atas jilbab sampai ke belakang. Dan tidak perlu dikembalikan ke depan, tidak masalah. Nah, kemudian karena ini masih masalah usap mengusap ya, jadi kita bahas. Ini sebenarnya sudah tidak ada dalam al-wajiznya. Tadi di al-wajiz cuma mengusap sepatu dan mengusap kaos kaki dan sandal. Tapi ini kita sebagai tambahan faedah. Atau juga ada pembahasan tentang mengusap di atas jabirah. Jabirah itu adalah perban. Jadi kalau kita pakai perban di tubuh kita, yang di bagian tubuh yang harus dicuci ketika wudhu, perban atau gips atau yang semisal dengan itu, kalau kita tidak bisa mencucinya karena berbahaya kan, dipakai bukan perban, maka boleh kita usap saja. Kita tetap wudhu seperti biasa. Ketika sampai di bagian tubuh yang ada perban itu, cukup kita usap di atasnya. Basahkan tangan sedikit, kemudian diusap di atasnya. Ini pun dibolehkan oleh para ulama. Karena ini adalah darurat hukumnya ya, maka dibolehkan mengusapnya. Nah, saya kira ini saja ya tambahan dari pembahasan al-wajiz tadi. Tapi insyaallah berikut kita akan masuk bab al-ghuslu, mandi janabah. Nah, tadi sudah selesai tentang wudu dan yang berkaitan dengan wudu tadi. Baik, sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Ustaz katakan tadi jika memakai perban diusap di atasnya, itu di atasnya atau sampai di bawah? Di semua bagian yang tertutup perban, yang dia bagian daripada anggota wudu. Misalnya begini, sekarang di tangan kan anggota wudu tangan itu dari ujung jari sampai apa? Siku, sampai siku. Perbannya misalnya terbungkus dari siku sampai ujung jari, gips misalnya. Semua itu terbungkus, maka kita usap semua. Nah, kita usap semuanya, ya. Kalau terbungkusnya cuma setengah, ya, jadi tangan kita itu hasta kita terbagi dua, yang terbungkus cuma misalnya dari tengah tangan sampai ke ujung jari. Nah, terus dari setengah tangan ini sampai ke siku itu terbuka, masih boleh dicuci, maka kita cuci. Kita gunakan ya kondisikan bagaimana agar jangan sampai basah. Itu yang terkena perban, seperti itu. Kalau perbannya di kepala, ketika menutup semua kepala ya kita usap seperti biasa dari depan ke belakang, ya. Itu kalau memungkinkan, ya. Ustaz, kalau misalkan orang baru wudhu tuh baru itu menyentuh anak-anak yang belum balik begitu membatalkan wudhu, Ustaz? Menyentuh anak-anak yang belum balik tidak batal wudhu. Kemarin kita sudah sebutkan pembatal wudhu tidak ada menyentuh anak yang belum balik. Maksudnya menyentuh apanya? Tangannya kah atau? Tidak batal. Tidak batal wudhunya. Baik anak itu laki-laki atau perempuan tidak batal. Ya, bahkan jangankan anak-anak, orang dewasa saja dalam madhab jumhur ulama, seorang laki-laki dan atau perempuan yang bukan mahram, yang sudah dewasa terus bersentuhan, itu tidak membatalkan wudu, bersentuhan kulitnya. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau bersentuhan kulit langsung, seorang laki-laki yang sudah wudu, ketika dia bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya, kalau langsung kulit dengan kulit maka batal wudunya. Tapi kalau ada pembatas tidak batal. Kecuali dengan istri, dalam mazhab Syafi'i kalau suami istri bersentuhan tidak masalah, tidak membatalkan wudu. Tapi jumhur ulama mengatakan ya bersentuhan di sini tidak membatalkan wudu. Dalil mereka sebenarnya sama, cuman dalam pemahaman dalil. Ya. Sebagaimana tadi dalam surat Al-Maidah, ya. Dalam surat Al-Maidah tadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aula mastumun nisa." Atau kalian lamastumun nisa, menyentuh wanita. Nah, ada ulama yang mengatakan memahami dalil ini, menyentuh wanita itu membatalkan wudu berdasarkan firman Allah tadi, aula mastumun nisa, itu ya bersentuhan saja. Pokoknya sekedar bersentuhan itu sudah batal wudu. Nah, sebagian ulama mengatakan memahami la mastumun nisa ini maksudnya adalah berhubungan suami istri. Itu berhubungan suami istri. Kalau cuma bersentuhannya enggak.
Tapi kalau berhubungan suami istri, itulah yang membatalkan wudu. Ya, tapi dan inilah yang dipahami oleh kebanyakan ulama. Adapun mazhab Syafi'i batal. Tapi kalau anak-anak tidak batal. Tidak ada anak-anak mau menyentuh kepala anak kecil membatalkan wudu, tidak. Tidak ada dalilnya hal seperti itu, ya. Kemarin sudah kita bahas perkara-perkara yang membatalkan wudu yang ada dalilnya. Nah, menyentuh anak kecil tidak ada dalilnya. Kalau itu membatalkan wudu, maka tidak masalah. Nah, ada dalil yang lain ya, sebentar. Nabi SAW pernah sholat dalam keadaan menggendong siapa? Umamah, ya, cucu beliau. Nah, coba kalau menyentuh anak kecil membatalkan wudu, Nabi sholat pernah menggendong cucu beliau. Pernah beliau sujud lagi sholat, terus ditunggangi siapa? Hasan dan Husain, masih kecil, datang lari duduk di punggung Nabi yang sedang sujud. Jadi main kuda-kudaan begitu, anak-anak biasa begitu. Dan Nabi lama sekali sujud sampai sahabat-sahabat heran, kok Nabi nggak bangkit-bangkit ini. Kemudian ada sahabat yang menoleh, oh ternyata di punggung Nabi itu ada Hasan dan Husain. Lihat, Nabi nggak mau ketika bangkit nanti jatuh kedua cucunya ini. Kalau menyentuh anak-anak membatalkan wudu, Nabi sudah batal wudunya. Beliau sudah batalkan sholatnya. Beliau pernah menggendong cucu perempuannya. Itu. Jadi ini tidak membatalkan wudu, menyentuh anak-anak, menyentuh bagian tubuh manapun. Ya. Baik. Ya, silakan. Ini Ustaz, kan tentang mengusap sepatu itu. Kalau yang orang safar kan itu ketentuannya sampai 3 hari 3 malam. Iya. Kalau yang mukim kan 1 hari. Iya. Itu bagaimana kalau sepatunya itu apakah dipakai terus atau bagaimana? Iya, kalau itu yang boleh ketika sepatunya dipakai terus. Kalau sepatunya sudah dilepas berarti sudah tadi kan ada 3 ya. Pembatal apa? Mengusap sepatu. Yang pertama junub, yang pertama habis waktu. Yang kedua junub, yang ketiga melepas sepatu. Jadi misalnya di rumah ya. Jam 9 mengusap sepatunya atau mengusap kaos kaki. Kan 1 hari berarti sampai jam 9 besok, jam 9 pagi ini hari sampai jam 9 pagi besok. Tiba-tiba masih jam 3 sore atau jam 4 sore, karena sudah gerah kakinya itu lepas. Sepatunya atau kaos kakinya dilepas, maka sudah batal. Tidak boleh lagi saat itu mengusap sepatu, dan lepas terus dipakai lagi, terus diusap, nggak boleh lagi. Jadi dalam keadaan sepatunya harus dipakai terus. Kalau yang musafir 3 hari, yang orang di rumah 1 hari, terus pakai sepatu atau terus pakai kaos kaki. Biar tidur pakai sepatu. Iya, biar tidur. Para sahabat terus sampai sholat pakai sepatu. Ya, kemarin kan kita sudah baca hadis, kata Nabi ketika kalian datang sholat, lihat kedua bawah sepatunya. Kalau ada kotoran diusap ke tanah, kemudian dia pakai terus sholat dengannya. Dahulu sholat pakai sepatu, tidur pakai sepatu. Ya. Atau pakai kaos kaki misalnya, tidur pakai kaos kaki. Intinya ini adalah kemudahan ya. Kalau kita tidak mau ya tidak masalah kalau kita tidak. Tapi bagusnya, ahsannya kalau kita kapan-kapan 1-2 kali dipraktekkan. Ya. Kalau kita gerakan ya enggak apa-apa, tidak harus juga wajib menggenapkan 1 hari, tidak masalah. Kalau cuma 1 kali, misalnya kita pakai jam 9 ya pagi, kita mau wudu zuhur, kita usap di atas kaos kaki. Terus mau wudu asar, ya kita usap di atas kaos kaki. Setelah itu ya kita lepas, biarlah lepas. Nanti maghrib saya wudu biasa, tidak masalah. Yang penting kita sudah pernah mempraktekkan sunnah ini, ya, sunnah mengusap di atas sepatu atau kaos kaki. Tapi kalau kita ingin menyempurnakannya, harus dipakai terus kaos kaki atau sepatunya. Musafir itu harus 3 hari dia pakai terus. Kalau orang yang mukim harus 1 hari itu dia pakai terus. Nah, ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.